Salam, 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 minas salam, ilas salam. Tema pelajaran hari ini atau pembahasan hari ini yaitu tentang doa. Khususnya menjawab pertanyaan mengapa Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Ini adalah masalah besar dan membingungkan bagi banyak orang. Namun masalah ini sebenarnya sangat sederhana bila kita memahami makna sejati dari kata doa sendiri. Kebanyakan orang salah memahami makna kata doa. Mereka mengira doa berarti meminta sesuatu dari Allah. Padahal doa bukan permintaan atau tolak, melainkan panggilan, yaitu dakwah. Saat kita berdoa, kita sedang mengundang Allah untuk hadir di dalam hidup kita, di dalam rumah kita, dan di dalam hati kita. Sedangkan permintaan hanyalah meminta sesuatu dari Allah tanpa memanggilnya untuk hadir. Inilah perbedaan besar yang sering tidak disadari oleh manusia. Ketika Allah berfirman yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkanmu. Maksudnya bukanlah mintalah kepadaku, melainkan panggillah aku agar aku datang kepadamu. Allah tidak berkata mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberi. Akan tetapi panggillah aku akan datang. Artinya barang siapa yang memanggil Allah dengan tulus, Allah akan hadir, akan datang di dalam hidupnya. Allah tidak melihat dunia sebagaimana manusia melihatnya. Allah tidak memahami mobil, uang, makanan, rumah, atau perjalanan sebagaimana kita memahaminya. Bukan karena Allah tidak mampu, tetapi karena getaran atau frekuensi materi terlalu rendah bagi tingkat eksistensi ilahi. Karena itu, semua hal materi dianggap ilusi atau waham dalam pandangan Tuhan. Yang nyata bagi Allah hanyalah spirit, kesadaran, dan energi batin. Coba kita bayangkan mengundang presiden untuk datang ke rumah kita. Apabila kita menyampaikan atau berkata, "Wahai presiden, datanglah ke rumahku." Akan tetapi engkau harus membawa uang, hadiah, mobil, dan rumah untukku. Apakah presiden mau datang? Tentu tidak. Presiden hanya akan datang jika undangan kita tulus tanpa syarat, semata-mata karena ingin menghormati dan menyambutnya. Demikian pula dengan Allah. Kita tidak boleh memberi syarat kepada Allah. Doa kita sering gagal karena kita memperlakukan Allah seperti pelayan yang harus memenuhi permintaan kita. Doa banyak orang sebenarnya tidak beradab.
Terkadang bahkan sering kita berdoa dengan cara, "Ya Allah, berilah aku mobil, berilah aku rumah, istri, uang, pekerjaan, kesehatan." Padahal Allah bukan pelayan bagi siapapun. Sikap seperti itu disebut kurang beradab kepada Allah dan menjadi sebab Allah menjauh dari kita. Allah adalah raja segala raja, Malikul Muluk, bukan pemberi hadiah untuk permintaan duniawi yang kecil. Hanya ada satu jenis doa yang pasti dikabulkan Allah, dan doa ini tidak ada duanya. Doa yang dikabulkan Allah adalah doa yang berasal dari dalam diri, bukan dari luar diri. Artinya kita jangan meminta sesuatu yang belum terjadi atau masa depan. Kita jangan meminta sesuatu yang tidak ada di dalam diri kita. Kita meminta kepada Allah perubahan di dalam diri kita sendiri saat ini. Sebagai contoh, kita jangan berdoa, "Ya Allah, berikan aku mobil." Tetapi kita berdoa, "Ya Allah, tenangkan hatiku yang gelisah, karena aku tidak punya mobil." Ketika batin kita berubah dari gelisah menjadi tenang, dari takut menjadi yakin, maka realitas luar akan ikut berubah. Allah tidak hidup dalam masa lalu atau masa depan. Jadi doa yang dikabulkan hanyalah doa yang dilakukan sekarang, bukan untuk sesuatu yang akan datang. Allah hanya mendengar doa yang terjadi dalam kesadaran saat ini. Contoh doa yang salah, "Ya Allah, sembuhkanlah orang yang aku cintai." Allah tidak mengabulkan doa seperti itu karena kita berdoa untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Kita meminta sesuatu yang belum terjadi atau untuk masa depan. Doa yang benar yaitu seperti berikut. "Ya Allah, aku merasa takut dan sedih melihat orang yang kucintai sakit. Hilangkan ketakutan dan kesedihanku ini sekarang." Ketika hati kita tenang dan pasrah, energi ketenangan itu akan sampai kepada orang yang kita doakan. Dan seringkali orang itu benar-benar sembuh karena perubahan energi dari dalam diri kita. Ketika kita berdoa agar Allah mengubah sesuatu di luar diri kita, kita sebenarnya sedang ikut campur dalam urusan dan takdir Allah. Padahal setiap orang punya takdirnya sendiri, dan mereka sendirilah yang harus berdoa untuk dirinya. Tugas kita hanyalah memperbaiki keadaan batin kita sendiri, bukan memperbaiki orang lain atau dunia. Setiap kali
kita merasa kekurangan sesuatu, baik itu uang, kendaraan, pasangan, maka kita harus berdoa bukan untuk mendapatkan itu, tetapi untuk mengubah perasaan batin terhadapnya. Sebagai contoh, ya Allah, hilangkan kegelisahanku dan ketakutanku karena aku belum punya mobil. Ya Allah, tenangkan hatiku terhadap rizki dan jodoh. Ketika hati kita damai, maka kondisi luar akan mengikuti dengan sendirinya. Satu-satunya doa yang pasti dikabulkan yaitu, ya Allah, cabutlah rasa takut dari hatiku. Inilah doa yang pasti dikabulkan 100%. Karena ketakutan adalah akar dari sebuah masalah dan penderitaan manusia. Setiap keinginan duniawi sejatinya hanyalah usaha untuk menghilangkan rasa takut dan mendapatkan ketenangan atau tumaknina. Semua keinginan manusia, uang, jabatan, pasangan, harta, memiliki satu tujuan akhir, yaitu mencari rasa aman dan tentram. Maka kita harus meminta ketenangan hati dan rasa aman, bukan hal-hal duniawi. Sebab ketenangan hati adalah tanah subur, tempat turunnya nikmat Allah. Hati yang takut dan gelisah ibarat tanah tandus, tidak bisa ditanami apapun. Sedangkan hati yang damai adalah tanah yang menumbuhkan segala kebaikan. Maka dari itu kita harus meninggalkan keinginan yang membebani. Kita jangan memaksa sesuatu terjadi sesuai keinginan kita. Kita cukup fokus pada kedamaian dan ketenangan hati kita. Jika hati kita tenang, maka semua kebaikan, keberkahan, dan rizki akan datang dengan sendirinya. Kita hanya meminta satu hal, agar Allah menenangkan hati kita dan memberi kita rasa aman. Karena begitu rasa aman datang, seluruh nikmat akan mengikuti. Kesimpulannya, doa bukanlah permintaan, tetapi undangan kepada Allah untuk hadir. Allah tidak memahami permintaan materi, hanya energi dan niat batinlah yang Allah pahami. Doa yang diterima adalah doa yang berasal dari dalam diri, yaitu perubahan batin. Kita harus berfokus pada saat ini, bukan masa depan. Rasa takut adalah semua akar permintaan. Ketenangan adalah akar semua jawaban. Semoga kita semua bisa mengundang Allah di dalam hidup kita. Syukran laka ya Rabb, syukran. Salam, salam, salam. Minas salam. Ilas salam.